Yang punya restoran ini bukan cuma satu, tapi dua alumni MasterChef sekaligus. Nama restorannya Hong Kong Bay, dan ternyata yang punya itu Chef Siska dan juga Christo. Menu-menunya juga mewah banget, Chinese food tapi dengan sentuhan-sentuhan MasterChef. Kita bakal cobain semewah dan seenak apa makanan di sini. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya, ini dia kita udah sampai di Hong Kong Bay. Ini adanya di daerah Gading Serpong. Betul banget, ini tempatnya ruko gitu ya. Tapi katanya makanannya itu saking enaknya, banyak yang bilang ini mestinya dapat Michelin star guys. Kita cobain aja seenak apa masakan MasterChef 2, bukan cuma satu. Yuk. Yuk. Jarang-jarang lihat restoran yang di ruko kayak gini, tapi dapurnya lihat dong, luas banget, hampir segede restorannya. Dan standarnya tuh bener-bener bersih banget dan alatnya tuh lengkap banget. Sampai yang masak itu di dalam ada lebih dari 10 orang. Kalian lihat tuh bebeknya digantung-gantung kayak gini, ini wanginya gila sih. Baru jarak 1 meter kayak gini aja udah wangi banget. Tempat apa mas ini mas? Buat smoking, smoking. Jadi bebeknya di smoke. Hah? Smoke. Om. Buka mas, gimana cara masukinnya mas? Jadi pikirnya pas dibuka ada keluar orang. Enggak ya? Iya. Jadi ini bebeknya udah matang nih mas? Ya udah matang dari pagi sih, harusnya pas asapnya. Ya. Ya. Sekarang mah udah nggak bisa soalnya. Oke. Udah Cuma berarti masaknya itu prosesnya lama ya, udah dipanggang dulu baru di 30 menit. 30 menit. Oke. Coba masukin mas. Ini masih masuk lagi nih. Ya masuk. Panas guys. Panas. Mantap. Ini dia makanan pembuka kita. Jadi di sini tuh makanannya kayak Hong Kong cuisine gitu Betul, ya. tapi Fusion. dengan teknik-teknik MasterChef. Katanya emang makanan itu jauh lebih kompleks daripada Chinese food pada umumnya, beda lah gitu Dan daripada emang restoran lainnya. cantik-cantik banget sih ya. Ya lihat aja nih dari platingnya aja nih, dari appetizernya aja udah kelihatan kayak emang serius dengan warna hijau, merah, terus dibikin cantik gitu dengan piring. Wah pokoknya high class lah ya. Ini aja cakwe tapi pakai saus kari. Iya biasanya kan pakai sambal garlic Merah itu ya ya. merah, tapi itu juga enak sih. Iya. Yaudah kita cobain yuk. Ini kita cobain dulu cakwenya. Ini daun apa sih, kari ya? Kari ini namanya Yui Tiao. Kalau di Taiwan kan Tiao. dulu kita makan juga namanya Yui Tiao ya. Cuma ini stuffed grad, jadi di dalamnya itu nggak cuma cakwe doang, ada isi dagingnya juga tuh. Oke, ini aku langsung cocolin aja pakai sausnya. Katanya ini belum ada di tempat lain, kata Chef Francisca. Coba ya, sausnya ini saus kayak kari mayo gitu ya. Makan bareng guys. Bareng. Seriusan ini? Ini ada ini juga. Guys, ini enak banget. Aku harus satu lagi sih. Di atasnya juga crunchy-nya dapat karena ada taburan wijen dan juga black wijennya ya. Jadi cakwe itu benar-benar ada isinya. Isian kayak bakso gitu ya. Iya. Dan isinya tuh nggak pelit, berasa banget dagingnya, nggak cuma tepung doang. Jadi cakwe itu berat. Sausnya juga gila ya, creamy dan karinya tuh berasa banget mirip kayak kari-kari apa ya? Kari India ya. Ini harus banget pesan, serius. Kalau nggak salah ini ada udangnya ya? Ya. Ada merah-merah potongan udangnya juga kelihatan. Jadi yang kerasa banget tuh cuminnya ya. Wah gila-gila. Ini baru makanan pertama aku udah super suka. Ini untuk appetizer aku kasih 85 sih. Enak banget. Sampai 9 kali kalau aku. Aku suka banget Beb soalnya. Ini ukuran medium cuma 35.000 loh. Masih oke banget lah ya. Ini Loh ini juga aku nggak siap banget nih, jellyfish, yaitu ubur-ubur yang ditaruh di atas apa nih ya, daun yang digoreng tepung kayak tempura gitu. Terus ada kayak sayur-sayuran salsanya ya, ada kayak acar-acarnya nih. Bentuknya bener-bener kayak di pakai restoran-restoran mahal tangan ya. ya, jangan sok-sokan deh. Ini ada kayaknya telur pitan deh, Grat, dikasih telur pitan Grat di atasnya Grat. Iya ya. Tuh. Yuk. Seger banget. Ubur-uburnya itu mirip sama yang kalian makan di sushi. Ini enak banget sih. Kalau tadi tuh lebih ke rasa yang kuat, gurih. Ini tuh lebih ke segar ya. Tapi tetap dapat crunchy dari si alasnya itu ya. Oke, pembukaan yang manis, kita akan lanjut lagi. Baru pembukaannya aja udah mantep. Ini appetizer-nya nggak ada yang gagal sih. Oke, kita langsung aja makan mainnya. Lihat tuh. Apa aja nih yang kamu pesen, Grat? Ini ikan. Ini bebek katanya emang the bestnya di sini. Terus ada sayuran sama ini General Tso chicken. Ya ini salah satu makanan klasiknya American Chinese food ya. Terus ini juga buncis yang digoreng tepung dengan lada garam. Dan ini ikannya bentuknya bagus banget, Grat. Ya ini blooming sweet and sour fish. Jadi mungkin bumbunya tuh asam manis. Terus dia potongannya lucu ya, jadi Ya kayak kayaknya landep gitu. dibikin kotak-kotak itu, baru ditepungin, baru digoreng sama mekar dia Iya, gitu. mau nggak kamu cobain? Yuk, potong. Aku potongin ya. Oh jadi dia udah di fillet gitu ya Iya. bentuknya. Jadi di sini tuh makannya lebih ke lauk-lauk, terus makan pakai nasi gitu ya. Ya, tapi mereka juga ada sih menu-menu kayak nasi goreng gitu. Kita makan tanpa sambal dulu kali Iya ya. dulu ya. Bentuknya sih cakep ya, crispy. Makan bareng. Walaupun dia disiram sama saus, dia masih garing ya. Dan daging di dalamnya tuh lembut banget guys. Dan bumbunya itu manisnya pas dan menyelimutinya tuh kayak lengket gitu. Jadi tiap gigitannya kalian bakal dapet si sausnya. Ini tuh walaupun sausnya asam manis, tapi menurut aku nggak terlalu nonjok gitu loh rasanya. It's good, nggak terlalu sampai enak gitu loh Ya. manisnya.
Dan smartnya dia, karena dia digoreng bentuknya kayak blooming gini, jadi bagian yang crispy-nya tuh lebih banyak. Ya. Nggak cuma di luar doang, di dalamnya ikan biasa, tapi dia banyak crispy-crispy-nya yang di cabang-cabangnya itu. Ini menurut aku rasanya agak beda sama ikan asam manis di tempat lainnya sih. Yang di kondangan-kondangan ya? Iya. Iya. Makan ini sih. Pakai sendok, orang Indonesia lebih gampang pakai sendok. Ini. Oh, pakai chili oil deh. Oh iya. Oke, pakai sambal. Boleh enak nggak? Untuk dish ini enak banget. Soalnya dia kan asam manis banget dan nggak ada sama sekali pedesnya. Jadi Iya. si chili oilnya bikin balance asin pedesnya. Ini dia yang katanya bikin dia berhak dapat Michelin star. Oh ini. Ini, nah enak banget, succulent, dagingnya juicy, kulitnya juga katanya gitu. Kelihatannya emang kelihatan menarik sih. Iya, ini bebek packingnya beda ya, bukan yang kayak biasa dimasukin dalam roti. Ini dibikinnya kayak roast duck aja gitu. Ini jadi kulit-kulitnya semua masih nempel di sini guys. Kulitnya guys, tipis, crispy. Kecol dikit. Gila sih. Begitu masuk, gurihnya tuh menyeruak semua kayak meleleh di dalam. Garingnya tuh beda ya, bukan yang garing kriuk gitu. Tapi garingnya tuh kayak semacam lembaran tipis. Iya. Yang garingnya tuh beda ya, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ya. Dan di bawahnya itu masih ada kayak apa sih fatnya gitu. Iya. Itu yang bikin meleleh-leleh. Kayak lagi yuk coba sama daging-daging. Kita lihat ya, Dia dagingnya potong matang gimana. tipis-tipis guys. Matangnya juga pas ya, nggak terlalu sampai overcook banget, masih ada pinknya. Kalau masak bebek tuh emang nggak boleh sampai terlalu matang kayak ayam. Makan bareng. Dan kita bisa banget ngerasain smoky-nya ya, karena kalau biasanya bebek packing itu rasanya lebih ke kulitnya manis ya kan. Kalau ini dia tuh lebih savory, gurih, smoky, dan kulitnya itu bikin balance teksturnya karena dagingnya tuh empuk, tender, kulitnya agak sedikit crispy yang Tipis-tipis gitu. loh. Aku kasih 85 sih. Iya, ini bareng sama kulitnya gak kayak gini gak. Tuh, kita tutup pakai kulitnya, cocol dulu. Ini nggak butuh sambal sih guys sama sekali. Kasih bumbunya juga kata aku dikit-dikit aja biar nggak kemanisan. Iya nggak sih? Iya, ini hoisin sauce soalnya lumayan strong ya. Iya. Dan teman, itu garing kulit tuh kayak gitu, kayak digituin apa ya, kulit ayam yang nggak dikasih tepung tapi garing banget dan lemaknya tuh udah kerender, enak banget. Aku mau cari pinggir-pinggiran lagi biar kulitnya banyak. Tapi tetap aja kuncinya Gret, di dagingnya sih, matangnya itu harus benar-benar pas, nggak boleh overcook dan harus pas supaya lemaknya tuh nggak yang ketebalan dan juga nggak ketipisan ya. Karena kalau ketebalan juga enak ya. Oke, untuk membalance kan kita makan sayur. Tapi sayurnya deep fried ya, deep fried buncis pakai lada garam. Tuh guys, Biasanya di ada garam tahu ya. ini pasti enak gak sih? Kelihatan aja udah Iya. enak, seger. Kamera guys. Ada lihat tuh seberapa banyak cabai lada garam yang dikasih. Bawang putihnya digoreng crispy dan yang terpenting digorengnya nggak sampai pahit. Highlight warnanya itu masih kuning golden banget, cakep. Jadi pas masuk mulut dia nggak ada wangi gosong dan juga wangi burnnya. Ini nggak pelit ya, lada garamnya bener-bener Iya. banyak banget. Lada garamnya taruh di nasi kayak gini aja nih. Kalian lihat nih, cocok banget dimakan pakai nasi putih. Cheers. Bumbunya menurut aku perfect, garingnya perfect, di tekstur dalam buncisnya juga perfect. Cuma nggak tahu kenapa ada beberapa bagian yang sebelah sini nih, si tepung kerasnya itu sedikit oily. Mungkin nggak tahu deh kenapa, mungkin karena minyaknya sedikit kurang panas mungkin ya. Tapi nggak mengurangi enaknya sih, cuma ya kalau dia lebih kering lagi mungkin Ya, lebih iya. mantap gitu. Tapi mungkin juga oilnya itu dapat dari bumbunya yang ditaruh di atasnya. Iya. Tuh deh, pokoknya bumbunya baik banget ya, ini aku suka banget. Padahal buncisnya sendiri di dalam tuh manis banget loh. Pedas lagi enak. Tuh, masih hijau, fresh. Ini aku mau langsung lanjut ke General Tso Chicken-nya. Kamu mau coba? Ini salah satu makanan favorit aku. Dia tuh yang bikin aku suka adalah pakai cabai-cabai gede-gede dan kering itu. Iya nih. Wangi Cabenya jadinya. Pedas nggak sih, Beb? Enggak kali. Pedas juga loh. Jadi Walaupun kegedean. nggak sepedas itu, cuma pedas. Tuh, Dia semua makan di sini enak. iya ya. Dia tuh manis ya, manis pedas dan ada wangi dari Wanginya itu loh. skalionnya ya. Karena si daun bawangnya juga ikut digoreng sama bumbunya. Di sini aku banyak notice ya. Mereka tuh menu-menunya pada wangi wok. Bisa nggak sih? Semua enak. Tapi favorit aku so far ada dua, bebek sama si cakwe. Sama. Iya kan? Sausnya itu loh. Itu Aku bener-bener. ketiga ini sih. Si Sebenarnya ayam aku ikan. buncis, cuma sayangnya agak berminyak dikit. Padahal rasa lada garamnya itu aku suka banget. Oke, lanjut lagi ya. Ini dia nasi goreng, katanya salah satu menu kebanggaan di sini juga. Dan tadi aku lihat ini di atasnya ada apa ini? Aku pikir abon Kira kan. abon. Tapi itu tuh telur. Itu ternyata telur barendo gitu ya, kayak telur minyak gitu, telur goreng. Tapi dia dikasih di mana?
pakai strainer gitu, terus dibikin kecil-kecil dan dibikinnya kayak dibikin puter-puter kayak bikin telur gulung lah, mirip kayak gitu. Ini attention to detail dan juga susah bikin ya. Nggak banyak yang mau bikin ngerepotin soalnya bikin kayak begini. Mau dong. Ini nih. Aku mau cobain telurnya dulu, boleh nggak, Beb? Itu apa sih? Kulit bebek atau apa sih itu? Iya, bebek, ini pakai bebek. Oh, di sini Cobain ada kulit minyak dulu, bebeknya. boleh nggak? Ada kulit bebeknya di situ tuh. Iya. Kita cobain pakai telurnya dulu kali ya. Aku mau telurnya dulu. Pakai nasi nggak? Nasi sama telurnya aja Ini ya. jenis nasinya yang pakai sayur-sayuran gitu, ada kacang Iya. polong, ada wortel. Cuma warnanya emang lebih gelap daripada nasi goreng Nangzhou ya. Ya. Oke. Kan efek telurnya kan karena dibentuk kayak bubuk gitu. Setiap gigitan dapat. Garingnya enak gitu ya. Aku coba misiin ya. Ya. Misi. Tuh ada bebeknya. Bebeknya gede-gede guys. Aku pikir Gimana tadi. cuma, kalau nggak salah cuma 55.000 loh. Aku bisa sih datang cuma pengen makan ininya doang. Iya, iya. Ini salah satu nasi goreng Chinese terenak sih, bener-bener enak banget, serius. Jadi kalian dapat semua komponennya dari sayur, bebek, daging, kulit, dan juga telur garing yang udah dibikin kayak topping ini. Complete bite nih. Jujur enak sih. Ini dia pakai bumbu yang tadi di packing duck ya kayaknya ya. Enak manis ya. Kalian bisa bayangin ya, nasinya kan nasi goreng lah ya, tapi ada kayak crunchy dari wortel dan juga polong, ada sedikit tekstur tajam-tajamnya dari si telur, dan rasanya juga kayak melengkapi. Wow. Ini harganya berapa ya Mbak yang ini Mbak? 55 kan? Wow. Oh, benar 55. Gila ya, dapat bebeknya banyak juga ya. Kayak dapat 4 potong lumayan gede-gede, walaupun tipis sih, tapi bener-bener daging yang bukan cuma dipotong-potong kotak-kotak ya. Iya. Terus ini kita jangan berhenti dulu Gret, karena kita masih ada tanggung jawab. Kamu pesen semuanya sih. Biar kalian tahu, nanti bisa pilih mau pesen apa di sini. Ini aku pesen clay pot, soalnya tadi kata Chef Siska ini enak banget, dan terus di bawahnya nanti ada kerak-keraknya gitu loh. Ini wild mushroom clay pot, coba aku lihat ya. Masih berasap-asap, dan kalian lihat dong kejunya pas ketarik, seksi banget gak sih? Ini harus diaduk gak sih ya kan kalau clay pot? Aku nggak mau diaduk. Kamu nggak mau? Nggak mau diaduk. Ya udah sini, Gitu pilih aja. kamu mana? Ini makanan pengganggu diet nggak sih? Udah karbo, keju, tapi enak. Jadinya kan nggak bisa nolak Tuh ya. lihat, stringy semua cheese-nya. Cheese-nya Aku mau ambil bagian bawah yang kerak. nyatu-nyatu. Guys, jadi di bawahnya tuh nasinya berkerak-kerak dan Jadi dia crispy ya? bener-bener jamurnya tuh everywhere. Aku udah mau coba aja lah biar nungguin kamu lama. Makan bareng guys. Aku harus akui ya. Jamurnya, aduh, gimana jelasinnya Jamurnya ya? tuh juicy banget, dan by the way nih, kalian bakal dapat garing-garing dari si kerak-kerak nasinya yang warna coklat-coklat ini tuh enak banget, jadi bikin ada tekstur garingnya. Oh jamurnya ada manis-manisnya gitu ya? Mungkin jamurnya dimasak dulu pakai saus gitu kali ya? Enak banget sih. Ini naik jadi urutan ketiga aku guys. Tapi jujurnya emang ini harus share sih. Kalau makan sendiri Ya. satu lumayan sih. Lumayan pengen lagi. Jadi aku nomor 1 packing duck. Apa ini kedua deh? Ini kedua baru cakwe. Kamu gimana? Aku kedua nasi goreng ya. Nasi goreng. Iya. Wah, beda-beda guys karena Jadi value-nya soalnya. enak-enak banget di sini. Oke guys, di sini ternyata emang bener. Jujur ya aku udah sering makan Chinese food di Jakarta. Iya. Ini salah satu yang beda. Kayak makanannya itu nggak sama aja sama restoran-restoran Chinese pada Betul. umumnya gitu ya. Makanya tadi aku bilang even ikan asam manisnya pun beda dari tempat lain. Hmm. Ini worth to try banget. Kayaknya ini salah satu yang enak nggak sih? Iya, Master salah Chef. satu yang the best. Salah satu yang the best. Restoran Master Chef kan kita cobain udah banyak ya. Ya, ini salah satu yang the best betul. Dan eksekusinya kalian sendiri dapurnya juga Iya. profesional banget. Jadi semua makanannya itu rasanya bener-bener beda-beda. Kalau kalian suka savory, kalian suka yang cheesy, kalian suka yang Banyak emang pilihan. Traditional Chinese tetap ada semua. By the way aku sampai lupa minuman aku. Bahkan di sini juga ada minuman fancy. Ini aku minum coklat berry. Enak. Oke guys, thank you banget teman-teman kita hari ini nyobain restoran yang dibuka oleh dua master Dua chef. sekaligus. Oh, makanya Betul. karena dua sekaligus kali jadi enak banget gini. Dan rasanya beda-beda ya, karena Iya, dua iya, orang iya, yang bikin iya, menunya iya, ya. iya. Jadi guys, kalau kalian punya ide-ide lain atau makanan-makanan lain yang perlu kita review, tulis di kolom komentar di bawah Yes. sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan. Aku mau yang mana lagi ya?